Dan sesampainya di Lembah Kidang, Doni ini semakin cemas karena Nanda tiba-tiba hilang begitu saja. Nanda disembunyikan oleh makhluk gaib dan kakek-kakek yang bangunin Nanda itu bukanlah manusia. Le dan Mudu, kue kari koncomu. Gokil. Kopi Lombok mantap emang dari dulu sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Arjuno memiliki ketinggian 3.339 mdpl dan merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru. Gunung Arjuno memiliki 3 jalur pendakian yang cukup dikenal, yaitu Jarur Lawang, Tretes, dan juga Purwosari. Secara administratif, gunung ini terletak di antara 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Nama Arjuno berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, yaitu Arjuna. Selain itu, kawasan Gunung Arjuno memiliki beberapa tempat yang dianggap angker, seperti Alas Lali Jiwo. Dipercaya mampu menyesatkan para pendaki yang memiliki niatan buruk, atau pasar setan yang dipercaya sebagai pusat perbelanjaan bangsa jin. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini, atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Doni ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuno bersama rekannya. Dan pada pendakian kali ini berjumlah 5 orang, yaitu Doni, Agung, Nanda, Herman, dan juga Eka. Mereka berlima ini mempunyai niatan untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Tapi di antara mereka berempat, gak ada yang mempunyai pengalaman mendaki. Oleh sebab itu, mereka mengajak Doni untuk mengantarkan ke Gunung Arjuno. Doni memang lebih berpengalaman dari mereka berempat. Dan Doni merupakan kakak kelas mereka. Don, temenin dong ke Gunung Arjuno. Kalau saya ikut mendaki ke Gunung Arjuno itu, jadinya ganjil dong kita berlima. Kenapa Doni ngomong seperti itu? Karena setahu Doni, kalau mendaki ke Gunung Arjuno, usahakan gak boleh ganjil. Dan karena mitosnya adalah akan mengundang bahaya. Setelah berdiskusi panjang, Doni mengajak salah satu temannya yang bernama Vicky. Hal ini bertujuan untuk
menggenapkan jumlah anggota pendakian pada saat itu. Dan tanpa keberatan, Vicky menyetujui ajakan dari Doni tersebut. Setelah itu, mereka berkumpul dan berunding untuk mempersiapkan peralatan yang akan dibutuhkan, sekalian menentukan hari pemberangkatan. Setelah semuanya ini sudah beres, maka mereka sepakat untuk mendaki ke Gunung Arjuna di hari Selasa. Singkat cerita, tibalah mereka di hari pemberangkatan dan berkumpul di titik yang sudah ditentukan. Ternyata ada satu anggotanya yang menghubungi si Doni dan gak bisa ikut dalam pendakian. Karena kenapa sih? Karena ada acara keluarga yang gak bisa ditinggalkan. Mendengar kabar tersebut, Doni ini mulai merasa cemas. Karena kenapa sih? Karena jumlah anggota mereka menjadi ganjil lagi, yaitu berlima. Setelah berpikir panjang, akhirnya Doni memutuskan untuk tetap berangkat. Karena udah kepalang nanggung dengan peralatan yang sudah disiapkan. Siapa tahu saat di base camp itu bisa bertemu dengan pendaki lain dan bisa jalan bareng. Siang itu, mereka menggunakan motornya masing-masing dan menuju ke base camp Arjuna via Tretes. Sesampainya di base camp Arjuna via Tretes, Doni langsung mengurus perizinan. Dan tanpa menunggu lama lagi, mereka langsung memulai pendakian pada saat itu juga. Trek dari base camp menuju ke pos 1. Jalurnya ini masih landai dan juga bisa dibilang itu sangat santai. Dan sekitar 30 menit berjalan, sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan dengan pet bocor. Saat itu, waktu sudah menunjukkan di jam setengah 3 sore. Di pos ini, mereka istirahat sebentar untuk membeli minum di warung yang terdapat di pos 1. Dan setelah istirahat ini dirasa sudah cukup, mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2. Jalur pendakiannya menyusuri jalan cor-coran sebelum akhirnya berubah menjadi jalur bebatuan. Jalur pendakian yang panjang, menanjak, dan juga berbatu sangatlah menguras tenaga. Tak heran teman-teman semua, jika dari pos 1 menuju ke pos 2 memakan waktu sampai 3 atau 4 jam lamanya. Tepat di waktu maghrib, sampailah mereka di pos 2 yang dinamakan dengan pos Kokopan. Pos Kokopan ini merupakan area terbuka dan terdapat juga sumber mata air. Dan ada warung yang menjual gorengan serta beberapa jenis minuman yang menyegarkan. Di pos ini, mereka gunakan untuk istirahat sambil menunggu azan maghrib. Saat itu, Doni ngeliat salah satu anggotanya yang bernama si Nanda. Dan sepertinya Nanda itu kelelahan. Gimana Nan? Mau ngecamp di sini atau lanjut lagi ke pos 3? Camp di sini aja mas. Aku udah nggak kuat soalnya. Sebenarnya niat Doni ini ngajak bermalam di pos Lembah Kijang atau di pos 3. Soalnya itu, nanggung kalau harus bermalam di pos 2. Mengingat jarak dari pos 2 ke puncak masih sangatlah jauh. Dan namun, melihat keadaan Nanda yang udah kecapean, akhirnya terpaksa mereka bermalam di pos 2. Saat itu, mereka langsung mendirikan tenda dan setelah tenda sudah berdiri, mereka ini masak dan juga makan malam. Setelah selesai makan, Doni mengajak mereka untuk istirahat dan juga tidur. Karena kenapa sih? Karena mengingat besok masih ada perjalanan yang cukup jauh. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan di jam 2 dini hari. Doni ini bangunin keempat anggotanya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Arjuna. Trek dari pos 2 menuju ke pos 3. Jalurnya masih sama dari sebelumnya, yaitu menanjak dan juga berbatu. Dan di jalur ini pula,
nantinya akan melewati tanjakan Asu atau tanjakan naga. Tanjakan yang bernama aneh ini gak hanya di Gunung Arjuno, teman-teman semua. Nama-nama aneh telah melekat setiap tanjakan di gunung-gunung lainnya yang memiliki tanjakan menyiksa. Setelah melewati tanjakan Asu, jalur pendakian selanjutnya adalah melewati alas Lali Jiwo. Sambil menahan udara dingin, sampailah mereka di pos 3 di jam 6 pagi. Di pos 3 ini dinamakan dengan pos pondokan. Kenapa sih dinamakan dengan pos pondokan? Karena terdapat pondok-pondok kecil yang tempat menyimpan belerang. Dan di pos 3 ini mereka istirahat lumayan lama untuk menghangatkan tubuh yang pagi itu terasa sangat dingin. Dan setelah cukup lama mereka ini beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan sekitar jam 7 pagi. Dan tak butuh waktu yang lama, sekitar 30 menit berjalan, sampailah mereka di Lembah Kidang. Dulu di area ini memang banyak kidang, namun seiring berjalannya waktu dan karena perburuan liar atau karena lokasinya yang sudah sering terjamah manusia, kini jarang ditemukan kidang di lokasi tersebut. Dan di pos ini mereka berlima gak berhenti karena takut pas turun nanti kena malam. Singkat cerita, di tengah perjalanan Nanda ini sudah mencapai batasnya, yaitu dia nggak kuat lagi harus melanjutkan perjalanan ke arah puncak Gunung Arjuno. Mas, aku udah nggak kuat mas. Kalian lanjut aja. Aku nunggu kalian di sini, nggak apa-apa kok. Janganlah. Kalau berhenti satu, ya berhenti semua. Kalau jalan satu, ya jalan semua. Lagian juga puncak itu udah deket kok. Paling 15 menit lagi. Beberapa kali Doni ini memunjuk Nanda, tapi Nanda tetap aja ingin berhenti di tengah perjalanan itu karena Nanda benar-benar gak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya Doni mempunyai inisiatif. Dia ini meminta pada Vicky untuk mengantarkan anggotanya dan melanjutkan perjalanan ke puncak Arjuno. Sedangkan si Doni nemenin Nanda, dan tapi Nanda ini menolak untuk ditemenin sama si Doni. Gak apa-apa mas, aku sendirian aja. Sampean antar aja anak-anak ke atas puncak. Kamu berani di sini sendirian? Berani kok mas, tenang aja, aman kok. Mengingat jarak dari lokasi Nanda ini istirahat ke arah puncak Gunung Arjuno itu gak jauh. Akhirnya Doni membiarkan Nanda untuk istirahat sendirian. Dan sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak, Doni ini ngasih Nanda 1 botol air minum dan juga beberapa cemilan. Ingat ya, kamu itu duduk di sini aja, jangan pindah kemana-mana. Soalnya di sini tempatnya angker. Tunggu sampai kita balik lagi di sini. Dengan rasa sedikit cemas, Doni dan yang lain berjalan ke arah puncak Gunung Arjuno serta meninggalkan Nanda dengan keadaan yang sangat kelelahan. Singkat cerita, sekitar jam 10 pagi, Doni dan yang lainnya sampai di puncak Gunung Arjuno. Di sini, mereka di puncak gak terlalu lama. Setelah berfoto-foto dan menikmati pemandangan alam, Doni ini mengajak rekannya untuk kembali turun karena dia khawatir dengan keadaan Nanda yang sedang sendirian di bawah sana. Sesampainya kembali lokasi Nanda istirahat, mereka semua ini kaget karena Nanda udah gak ada. Akhirnya mereka mencari Nanda dan sambil manggil namanya. Nanda, Nanda, kamu di mana? Nanda. Namun gak ada respon sama sekali dari si Nanda. Ini gimana? Nanda kok tiba-tiba gak ada? Apa mungkin dia itu udah turun duluan ya ke pos 2?
Enggak Mas Don, Nanda itu orangnya penakut. Gak mungkin dia berani turun sendirian ke arah pos 2. Sudah lama mereka mencari, namun Nanda belum diketemukan. Doni juga gak berpikiran aneh-aneh. Mungkin saja benar kalau Nanda memang sudah turun bareng rombongan lain. Dengan perasaan sedikit cemas, mereka kembali melanjutkan perjalanan turun sambil tetap memanggil nama-nama si Nanda. Dan di perjalanan turun itu, mereka nggak temu dengan rombongan pendaki lain ataupun si Nanda. Hingga akhirnya mereka sampai di area Lembah Kidang lagi. Dan sesampainya di Lembah Kidang, Doni ini semakin cemas karena Nanda tiba-tiba hilang begitu saja. Mereka berhenti lumayan lama di Lembah Kidang sambil memikirkan keberadaan si Nanda. Aku harus bilang apa pada orang tuanya kalau sampai Nanda benar-benar hilang, ucap Doni dalam hati. Gak lama setelah itu, di tengah-tengah kebingungan, dari arah hutan, samar-samar mereka mendengar teriakan, "Mas Don, Mas, Mas." Dan ternyata yang teriak itu adalah si Nanda. Dan keluarnya Nanda dari hutan itu bukan di jalur pendakian, melainkan jauh di sebelah kanan jalur pendakian. Saat itu Doni langsung lari ke arah Nanda dan sambil meluk, "Kamu dari mana aja, Nanda? Aku itu nyariin kamu dari atas sampai sini tuh nggak ketemu." "Aku nggak kemana-mana Mas, aku tadi tuh tidur di sana." Akhirnya Doni memberikan minuman ke si Nanda dan meminta Nanda agar makan terlebih dahulu. Setelah kemanikan mereka udah mereda, Doni nanya lagi ke Nanda, "Dak, sebenarnya kamu kemana tadi? Kita udah nyariin kamu lama loh, tapi tuh nggak ketemu." Menurut si Nanda, dia ini nggak pergi kemana-mana. Dan setelah ditinggal ke puncak itu, Nanda ini tidur. Dalam tidurnya tersebut, Nanda dibangunkan oleh kakek-kakek. "Le dan Mudu, kowe kari koncomu." Setelah itu, Nanda bangun dari tidurnya dan melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 11 siang. Saat itu, dia bergegas turun untuk menyusul teman-temannya. Mendengar penjelasan dari si Nanda, Doni ini semakin bingung. Karena kenapa sih? Karena Nanda dibangunkan jam 11 siang. Harusnya dia ini bisa bertemu dengan si Doni. Sedangkan di jam 11 itu, Doni dan rekan lainnya masih sibuk mencari Nanda. Bahkan Doni turun ke Lembah Kidang itu sekitar jam setengah 12 siang. Saat itu Doni berpikiran kalau Nanda disembunyikan oleh makhluk gaib dan kakek-kakek yang bangunin Nanda itu bukanlah manusia. Mengingat kedatangan Nanda dari arah hutan, teman-temannya ini langsung memeriksa fisik si Nanda. Takutnya ada yang terluka di bagian tubuhnya. Dan setelah semuanya itu diperiksa, syukurlah gak ada luka apapun pada diri si Nanda. Di sini Doni merasa sangat lega karena akhirnya Nanda bisa ditemukan. Dan kemudian Doni mengajak rombongannya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 sekitar jam 3 sore. Di pos ini mereka gunakan untuk istirahat di sebuah warung sambil membeli satu botol minuman. Dan ketika mereka sedang menikmati minuman di warung, tiba-tiba hujan turun dengan intensitas yang sangat besar hingga membuat mereka harus menunggu sampai hujan itu mereda. Setelah lama menunggu, sekitar jam setengah 4 sore, akhirnya hujan ini sedikit reda. Doni ini berinisiatif untuk mengajak mereka turun
agar tidak terlalu malam. Tapi karena kondisi masih rintik hujan, dia khawatir dengan keadaan anggotanya. Kalian mau ikut turun sekarang atau nunggu hujan? Kami tunggu hujan reda aja mas, bareng sama rombongan lain. Ya udah kalau gitu, aku sama Vicky turun duluan ya untuk masak. Biar nanti kalian itu bisa langsung makan ketika sampai di pos 2. Niat Doni ingin turun adalah karena dia pengen memasak makanan di pos 2. Jadi, kalau mereka ini udah sampai di pos 2, mereka bisa langsung makan. Dan di sisi lain, di pos 3 itu banyak rombongan pendaki lain. Jadi, mereka ini bisa turun bareng. Kemudian, Doni dan Vicky berjalan turun duluan tuh. Langkah kaki mereka berdua sedikit cepat dan sesekali berlari untuk mengejar waktu. Agar apa? Agar nggak kemalaman. Karena waktu itu mereka nggak bawa senter. Semua senter itu ada di rombongan yang masih di pos 3. Kalau estimasi perjalanan naik itu dari pos 2 menuju pos 3 ya, membutuhkan waktu sekitar 3-5 jam lamanya. Harusnya kalau turun, estimasi perjalanan setengah dari perjalanan naik. Tapi waktu itu sudah 2 jam lebih mereka berdua berjalan. Namun mereka nggak kunjung sampai di pos 2. Saat itu Doni udah mulai sadar bahwa jalan yang dilaluinya hanya berputar-putar di tempat yang sama. Fik, perasaan kita udah lewat jalan ini beberapa kali deh. Gak tahu mas, aku gak merhatiin. Cukup lama mereka berdua ini jalan, tapi tetap aja gak kunjung sampai di pos 2. Hingga akhirnya Doni menandai sebuah pohon. Kalau nanti kita ngelihat pohon ini lagi, berarti memang benar Pik. Dari tadi kita memang berputar-putar di jalur ini aja. Setelah menandai pohon itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan ternyata benar, Doni ngeliat lagi pohon yang ditandai itu. Sudah ketiga kalinya Doni dan juga Vicky melewati pohon itu aja. Dan Doni ini udah curiga kalau jalannya diputer-puterin terus. Tapi dia mencoba terus berjalan lagi. Dan siapa tahu memang itu pohon yang sama. Dan ternyata mereka bertemu dengan pohon itu lagi dengan rute yang sama sampai 5 kali. Fik, berhenti dulu deh. Kenapa mas? Aku dari tadi itu inget pohon ini. Dan kita ini udah ngelewati sampai 5 kali loh. Saat itu Vicky nggak menyadari kalau mereka sudah melewati pohon itu sebanyak 5 kali. Dan Doni yang merasa capek banget dan pikirannya ini kacau. Dia teriak-teriakan kesel karena udah dibuat seperti ini. Perlahan-lahan Vicky mencoba menenangkan keadaan si Doni. Mas, udah mas, sabar. Jalan aja pelan-pelan aja yuk. Yuk, bisa yuk. Pik, coba kita zikir sebentar deh. Akhirnya mereka berdua pun berzikir sambil membaca surat-surat pendek. Setelah itu Doni ini ngomong ke si Vicky, Fik, aku pengen pulang Fik. Sama mas, aku juga. Bah, kula pengen mulai. Kulom pun pegel. Kulom pun pengen mulai mbah, pengen mulai. Mendengar Doni ngomong seperti itu, Vicky langsung merasa ketakutan dan nanya lagi ke si Doni. Mas, kamu kenapa mas? Gak apa-apa Vic. Udah yuk, kita lanjut jalan lagi pelan-pelan. Dengan kondisi yang sudah sangat kelelahan, pelan-pelan mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Kali ini, jalan mereka tidak seperti tadi. Yang tadinya mereka jalannya ini sedikit cepat, sekarang sangat lambat. Dan sambil berzikir dan juga berdoa di dalam hati. Setelah itu,
Doni dan Vicky ini udah nggak nandain pohon yang mereka lewati sampai 5 kali itu. Mereka ini sudah pasrah dengan keadaan. Bagi Doni, yang terpenting adalah jalan aja. Sampai nggak sampai, itu urusan belakangan. Setelah cukup lama mereka ini berjalan dari arah kejauhan, mereka ini ngeliat ada beberapa cahaya di bawah. Fik, itu pos 2 Fik. Itu pos 2 Fik. Iya mas, alhamdulillah mas ya. Ya Allah, makasih ya Allah. Saat itu mereka merasa senang. Setidaknya pos 2 udah kelihatan. Meskipun jaraknya masih lumayan jauh. Akhirnya mereka langsung bergegas menuju ke sumber cahaya tersebut. Dan sesampainya di pos 2, kira-kira itu udah jam setengah 8 malam. Dan namun anehnya, belum ada 10 menit Doni dan juga Vicky sampai di pos 2. Teman-teman yang tadi ditinggal pos 3 itu terlihat baru sampai juga tuh di pos 2. Utuk. Melihat kedatangan mereka, Doni ini heran. Kalian turun dari pos 3 jam berapa sih? Cepet banget. Jam setengah 5-an mas. Mendengar jawaban tersebut, Doni ini semakin heran dan juga kaget. Tapi entahlah, kejadian ini sudah di luar batas nalar. Yang terpenting, sekarang mereka sudah berkumpul semua di pos 2. Kemudian mereka langsung masak dan juga makan. Dan malam harinya, mereka berlima saling bertukar cerita tentang apa yang sudah mereka alami tadi tuh. Tapi tidak dengan si Nanda. Dia ini hanya terdiam dan gak menceritakan apapun ke rekan-rekannya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka ini packing untuk persiapan turun menuju ke base camp. Sebelum melanjutkan perjalanan turun itu, Doni sempat mencari tempat untuk buang air kecil di dekat sumber mata air yang terdapat di pos 2. Ketika Doni lagi buang air kecil di semak-semak itu, Doni mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan Doni ini menganggap mungkin itu adalah bau bangkai hewan yang sudah mati. Dan setelah kencing itu, dia kembali ke teman-temannya dan melanjutkan perjalanan turun menuju ke base camp. Di perjalanan turun menuju ke pos 1 dengan kondisi hutan yang cukup lebat ya, Doni ini berjalan di paling belakang atau sweeper. Ternyata Doni ini ngelihat ada kakek-kakek bungkuk yang berjalan di dalam hutan seorang diri. Doni yang sudah nggak pengen berurusan lagi dengan hal-hal gaib atau hal-hal mistis, ia pun mengabaikannya dan menganggap mungkin itu adalah warga setempat yang sedang mencari kayu bakar. Dan karena kebetulan udah dekat dengan pemukiman area warga. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 ini, mereka mendengar kabar bahwa ada orang hilang di dalam hutan. Tapi itu bukan pendaki, melainkan warga setempat. Doni yang udah gak mau lama-lama di pos 1, ia bilang ke teman-temannya, Udah, kita jangan ikut campur lah. Kita langsung turun aja ke arah base camp. Dan akhirnya teman-teman semua, mereka berlima melanjutkan perjalanan turun. Dan sesampainya di base camp Tretes itu, mereka ini istirahat sambil cerita-cerita pengalamannya masing-masing. Dan ternyata setiap orang mempunyai pengalaman mistis tersendiri ketika mendaki ke Gunung Arjuno. Ini adalah pendakian termistis yang pernah dialami si Doni selama dia mendaki ke beberapa gunung. Dan pada pendakian kali ini, Doni ini benar-benar percaya kalau Gunung Arjuno memang menyimpan kisah angker di setiap areanya. Nah, itu teman-teman semua cerita dari si Doni ketika mendaki ke Gunung Arjuno bersama keempat rekannya.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang dialami oleh si Doni ini adalah dalam kondisi apapun, jangan sampai kita meninggalkan teman ketika berada di gunung. Karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ketika berkegiatan alam bebas. Dan jangan sesekali menyepelekan gunung. Karena bisa saja kalau kita menyepelekan gunung, gunung juga akan menyepelekan diri kita. Dan apapun itu peraturannya, teman-teman semua ini harus benar-benar mematuhi semua peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, itu aja teman-teman semua ya pada video kali ini. Dan ingat, pengalamannya si Doni atau ceritanya si Doni bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuna maupun mendaki ke gunung manapun ya. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Kalau bisa sisi buruknya itu kita kubur dalam-dalam ke dalam tanah. Dan kita juga nggak boleh takut dengan hal-hal gaib atau hal-hal mistis, karena manusia diciptakan paling sempurna. Oke, sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Masih ada nanggung. Alhamdulillah.